Pernahkah kalian mendengar bahwa tidak semua manusia yang terlihat biasa itu benar-benar biasa? Di balik kesunyian, di balik keheningan langkah kaki seseorang yang tampak lemah, terkadang tersimpan rahasia yang lebih menyeramkan dari mimpi buruk manapun. Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana kami mengupas sisi gelap kehidupan yang jarang dibicarakan. Kisah-kisah nyata yang dituturkan kembali dengan lirih dari mulut ke mulut, dari lorong-lorong sunyi yang jarang dijamah. Cahaya di kanal ini tidak ada tokoh utama, karena di dunia nyata, siapapun bisa menjadi korban atau pelaku, termasuk mereka yang tampak paling tak berdaya. Seperti kisah yang akan kalian dengar hari ini. Seorang pria sederhana, tak punya apa-apa. Sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang cuci piring di warung makan kecil pinggir jalan. Ia datang pagi, pulang malam, hanya untuk sekadar bertahan hidup. Tak pernah banyak bicara, wajahnya letih, matanya seperti menyimpan kesedihan yang tak pernah tuntas. Tapi siapa sangka, di balik piring-piring kotor yang ia cuci setiap hari, ternyata ia sedang diincar, dijadikan sasaran, karena seseorang yang ia anggap saudara menginginkan kekayaan secara instan, dan jalan yang dipilih, pesugihan. Tak perlu menunggu lama, dukun sudah dituju, tumbal pun dipilih. Dan pria ini, tukang cuci piring yang tak punya siapa-siapa, diputuskan jadi korbannya. Tapi yang mereka tidak tahu, pria itu bukan seperti manusia biasa. Ia memang tak punya harta, tapi ada sesuatu yang tak terlihat yang menjaganya. Sebuah perjanjian lama, warisan dari leluhur, yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam ketika ritual pesugihan dimulai, adalah malam di mana semuanya berubah. Dukun itu muntah darah. Sang pemesan melihat bayangan hitam mengelilingi rumahnya, dan si tukang cuci piring tetap mencuci piring seolah tak terjadi apa-apa. Karena ternyata, ia dijaga oleh jin muslim, dan jin itu bukan jin sembarangan. Kisah ini bukan hanya tentang pesugihan yang gagal, tapi tentang kebenaran gaib yang tak bisa dipahami oleh logika manusia. Bersiaplah, karena di kisah gelap, yang tampak lemah bisa jadi dilindungi, dan yang merasa kuat bisa saja binasa. Namanya Darto. Tidak banyak yang mengenalnya secara dekat, meski setiap hari wajahnya bisa dilihat di warung makan sederhana di ujung gang. Bukan karena dia sombong atau menutup diri, tapi karena hidup telah mengajarkannya satu hal penting. Diam adalah bentuk pertahanan terbaik bagi orang kecil. Darto bukan siapa-siapa. Ia tidak punya gelar, tidak punya warisan, bahkan rumah pun bukan miliknya. Ia tinggal di kamar kontrakan petak yang sudah reot di belakang pasar. Di dalamnya hanya ada kasur tipis, satu kipas angin tua yang suaranya lebih sering berisik daripada menyejukkan, dan beberapa pakaian lusuh yang tergantung di paku tembok. Tapi meski hidupnya sederhana, Darto bukan orang malas. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah keluar dari kontrakannya, membawa handuk kecil di pundak, dan kantong plastik berisi pakaian kerja kaos, oblong dan celana bahan yang sudah mulai pudar warnanya. Ia bekerja sebagai tukang cuci piring di warung makan, milik Bu Siti. Warung kecil yang ramai oleh pelanggan, ojek online, buruh proyek, dan warga sekitar yang mencari makan murah. Darto sudah bekerja di sana lebih dari 2 tahun. Pekerjaannya hanya satu, mencuci piring, gelas, sendok, dan wajan-wajan besar yang penuh kerak sisa masakan. Tidak banyak yang mau melakukan pekerjaan itu. Airnya dingin, sabunnya kadang kehabisan, dan tangannya sering melepuh karena terlalu lama terendam sabun atau kena panas air rebusan. Tapi Darto tak pernah mengeluh. Setiap kali ditanya Bu Siti, "Tuh, capek nggak?" Ia hanya tersenyum kecil. "Rezeki Bu, capeknya nanti aja." Darto tidak punya teman dekat, tapi bukan berarti ia dijauhi. Justru banyak orang yang menghargai ketekunannya. Hanya saja, ia lebih sering memilih diam. Jika yang lain bercanda atau ngobrol saat jam istirahat, Darto duduk di pojok warung, makan bekal sendiri, dan kadang membaca buku kecil yang tulisannya hampir pudar. Buku itu warisan dari almarhum kakeknya, seorang kiai kampung yang dulu dikenal sakti dan alim. Tapi Darto jarang membahas itu. Ia merasa membanggakan masa lalu tak akan mengubah kenyataan sekarang. Yang menarik, Darto tak pernah mengeluh soal uang. Meski penghasilannya pas-pasan, ia tidak pernah meminjam atau menunggak bayar kontrakan. Ia hidup sangat hemat. Bahkan beberapa tetangga bilang, Darto itu terlalu bersih untuk ukuran orang miskin. Piring bekas makanannya selalu dicuci langsung. Baju dicuci tiap malam. Sepatunya disikat tiap akhir pekan. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk kotor baik secara lahir maupun batin. Namun, ada satu hal yang sering membuat orang penasaran. Setiap malam Jumat, selepas maghrib, Darto tak pernah keluar kamar. Ia menyalakan dupa kecil, membaca sesuatu dalam lirih,
dan hanya keluar subuh keesokan harinya. Beberapa tetangga mengira itu kebiasaan dari orang tuanya. Ada juga yang menduga Darto sebenarnya menyimpan ilmu, tapi tak ada yang benar-benar tahu Darto. Sendiri tidak pernah berbicara soal masa lalunya. Yang mereka tahu, ia berasal dari daerah pesisir, merantau ke kota sejak usia belasan. Pernah jadi kuli bangunan tukang parkir, sampai akhirnya ditawari kerja tetap di warung oleh Bu Siti. Ia jarang cerita, tapi dari caranya bekerja, orang tahu dia bukan orang sembarangan. Ia bersih, tertib, tidak pernah marah. Bahkan saat diledek sifatnya itu membuat beberapa rekan kerjanya kagum. Tapi ada juga yang tidak suka. Ujang, misalnya. Pria yang lebih dulu kerja di warung itu merasa tersaingi. Ia sering mengeluh bahwa Bu Siti lebih percaya Darto. Bahkan beberapa tugas tambahan seperti beli bahan ke pasar atau memegang uang belanja kadang diberikan ke Darto, bukan ke dirinya. Kecurigaan dan rasa iri itu tumbuh jadi dengki. Tapi Darto tak menggubris. Baginya, hidup adalah urusan dirinya dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Tiap hari ia datang tepat waktu. Sapu halaman, nyalakan kompor, cuci alat makan, dan bantu bersih-bersih. Sore, ia pulang, jalan kaki menyusuri gang sempit, lalu lenyap di balik pintu kontrakan. Begitulah siklus hidup Darto, monoton tapi damai. Namun, apa yang terlihat sederhana di permukaan, kadang menyimpan hal yang lebih rumit di dalamnya. Kita, manusia biasa, hanya melihat seseorang dari kulit luar. Melihat Darto sebagai tukang cuci piring miskin yang tidak punya siapa-siapa. Tapi kita lupa, takdir seringkali menyembunyikan kekuatan besar dalam diri mereka yang tampak paling lemah. Dan itulah yang akan segera terjadi. Sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah hidup Darto, tapi juga mengguncang orang-orang yang selama ini meremehkannya. Karena ternyata, lelaki pendiam yang selama ini hanya kita lihat mencuci piring, sedang dijadikan tumbal pesugihan. Dan mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang menjaga Darto selama ini. Di balik rutinitas warung makan yang tampak biasa itu, perlahan tumbuh sesuatu yang tak terlihat, tapi berbahaya. Rasa iri. Rasa itu tidak langsung muncul. Ia tumbuh pelan-pelan, diam-diam, seperti bara kecil di antara jerami kering, menunggu ditiup angin sedikit saja agar menyala jadi api, dan api itu menyala dalam dada seorang pria bernama Ujang. Ia lebih dulu bekerja di warung Bu Siti dibanding Darto. Dulu, dialah yang paling dipercaya. Dialah yang pertama kali buka warung di pagi hari, yang sering disuruh belanja, bahkan sempat ditawarkan untuk menjadi semacam pengelola kecil di sana. Tapi semuanya berubah setelah Darto datang. Awalnya Ujang tak menganggap Darto ancaman. Baginya, Darto hanya lelaki kampung yang datang merantau karena kehabisan pilihan. Tukang cuci piring, pikirnya. Hanya pekerjaan remeh yang tak perlu dipikirkan. Tapi dari hari ke hari, Ujang melihat hal-hal kecil yang mulai membuatnya terusik. Darto bekerja lebih cepat, lebih bersih, lebih teliti. Tak pernah telat, tak pernah banyak bicara. Tapi justru karena diam itulah, Darto mulai mendapat kepercayaan Bu Siti lebih dari siapapun. Ujang merasa posisinya perlahan tergeser. Banyak tugas yang dulu menjadi tanggung jawabnya, kini berpindah ke Darto. Uang belanja diserahkan ke Darto. Bahkan kunci warung pun, diam-diam Bu Siti pernah memberikannya pada Darto untuk keadaan darurat. Dan itulah saat api iri dalam hati Ujang mulai membesar. Tapi Ujang bukan tipe orang yang menyampaikan ketidakpuasan secara terbuka. Ia menyimpannya, mengolahnya dalam diam. Mulai menkari-kari kesalahan Darto, mulai menyindir di sela-sela percakapan. Wah, pinter ya sekarang, tukang cuci piring bisa ngatur duit warung. Begitu katanya suatu siang. Dengan senyum yang tipik, Darto hanya menunduk, tak membalas sepatah kata pun. Semakin Darto diam, semakin panas hati Ujang. Ia tak paham mengapa lelaki itu seolah tak bisa disentuh, tak bisa dijatuhkan. Padahal, kalau dilihat dari luar, apa sih hebatnya Darto? Hidup miskin, tak punya keluarga, penampilan sederhana, bahkan sepeda butut yang dikayuhnya ke warung setiap hari sudah karatan di sana-sini. Ujang mulai mencari cara untuk menjatuhkan Darto. Ia mulai menyebarkan desas-desus ke pekerja lain. Sialan, Darto diam-diam ingin merebut warung Bu Siti. Ia menuduh Darto sok suci. Bahkan sempat menyebar fitnah bahwa Darto membawa sial karena warung jadi sepi. Tapi anehnya, semua usahanya itu justru berbalik. Orang-orang di warung malah semakin menghargai Darto. Mereka melihat sendiri bagaimana Darto tidak pernah membalas satu pun hinaan. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menyapa, meski tahu dirinya dijadikan bahan omongan. Dan di titik itulah Ujang merasa kalah. Kalah sebagai manusia,
kalah sebagai pekerja, dan saat seseorang merasa kalah, tapi tak sanggup menerima kekalahan itu, maka pikirannya akan mulai terbuka pada jalan yang gelap. Suatu malam, Ujang pergi ke daerah pinggir kota, ke sebuah desa yang terkenal karena satu hal, pesugihan. Ia datang atas rekomendasi seorang kenalan lamanya, seorang penjual rokok keliling, yang dulu pernah mendadak kaya tapi kemudian hilang entah kemana. Desa itu sunyi, tak banyak lampu, rumah-rumahnya berpagar bambu tua, dan di tengah desa itu, ada satu rumah yang selalu tertutup rapat, dengan aroma kemenyan menyengat dari sela-sela. Di sanalah sang dukun tinggal. Ujang tak perlu menunggu lama. Sang dukun menyambutnya seolah sudah tahu maksud kedatangannya. Wajahnya tua, matanya cekung seperti tak pernah tidur, dan tangannya kurus dengan jari-jari panjang yang tak wajar. Ujang diminta duduk lalu ditanya satu hal. Mau kaya cepat, tapi sanggup bayar harga? Tanpa ragu, Ujang mengangguk. Terlalu lama merasa direndahkan. Ia yakin, jika punya uang, semua akan berubah. Ia bisa buka warung sendiri, bisa menikah dengan gadis desa yang dulu menolaknya, bahkan bisa membuat Darto menderita. Sang dukun tersenyum-senyum yang tidak membuat nyaman lalu mengangguk. Baik, tapi butuh tumbal. Tumbal hidup, sesir yang tidak akan dicari orang, yang kalau hilang, dunia tetap berjalan. Saat itulah, dalam benaknya, langsung muncul satu nama, satu wajah, satu orang yang selama ini ia anggap duri dalam daging. Darto. Ujang menyebut nama itu dengan bibir gemetar. Sang dukun hanya menatapnya, lalu menuliskan sesuatu di kertas lusuh. Setelah itu, ia mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak dipahami. Malam itu, Ujang tak tahu bahwa ia telah melangkah masuk ke dalam kegelapan yang jauh lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia pulang dengan perasaan lega. Dalam pikirannya, dalam beberapa hari ke depan, Darto akan celaka, akan jatuh sakit, atau mungkin akan mati dengan cara aneh. Dan setelah itu, kekayaan akan datang padanya. Warung akan jadi miliknya. Hidupnya akan berubah, ia yakin. Tapi yang tidak ia tahu, ada sesuatu yang sedang mengawasi. Sesuatu yang selama ini menjaga Darto dalam diam. Dan sesuatu itu tidak akan tinggal diam ketika yang dilindunginya dijadikan tumbal. Ujang baru saja memulai permainan yang tak ia pahami sama sekali. Darto tak tahu apa-apa. Seperti hari-hari biasanya, pagi itu ia datang ke warung dengan langkah pelan dan wajah datar. Ia menyapa Bu Siti yang sedang membersihkan etalase, lalu langsung menuju ke dapur. Tangannya sudah hafal apa yang harus dilakukan. Mengisi ember, menyalakan kompor air panas, menyortir piring kotor, dan mulai mencuci satu persatu dengan sabun seadanya. Tak ada yang aneh, tak ada firasat, tak ada bayangan bahwa pagi itu adalah awal dari malam yang sangat gelap. Malam di mana namanya dibacakan dalam sebuah ritual pesugihan, malam di mana jiwanya dijadikan tumbal. Sementara itu, jauh dari warung, di sebuah tempat terpencil di pinggir desa, Ujang telah mempersiapkan segala syarat. Ia kembali mendatangi sang dukun, kali ini membawa foto Darto yang ia curi dari ponsel. Milik Bu Siti, potret lama waktu Darto ikut gotong royong membersihkan selokan. Wajah itu kini sudah ditempelkan di sebuah kertas bertuliskan huruf-huruf asing yang dibakar sebagian ujungnya. Di atasnya, tetesan darah ayam jantan diteteskan, lalu dibacakan mantra yang tidak dikenali oleh telinga manusia biasa. Dukun itu, yang konon tidak pernah tidur, kini membuka mata merahnya. Tangannya bergetar saat menaburkan abu ke dalam api. Lalu ia berkata pelan, tumbalnya sudah dipanggil. Dalam 7 hari dia akan lenyap dari dunia ini, dan kamu akan mulai melihat hasilnya. Ujang mengangguk, meski hatinya dicekam rasa takut yang aneh. Tapi rasa takut itu terkalahkan oleh nafsunya. Ia tak peduli Darto akan mati bagaimana. Yang penting, jalan menuju kekayaan akan terbuka. Namun yang tak diketahui oleh Ujang maupun Sang Duk adalah siapa sebenarnya Darto itu. Malam itu, Darto pulang lebih cepat dari biasanya. Badannya terasa sedikit berat, bukan karena sakit, tapi seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia mandi, sholat, lalu duduk di atas sajadah lamanya. Di hadapannya, kitab tua warisan sang kakek ia buka. Tangan kirinya memegang tasbih dari kayu cendana. Matanya terpejam, mulutnya bergetar membaca sesuatu yang bukan doa biasa. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi hatinya gelisah. Dan biasanya, bila gelisah datang tanpa sebab, itu pertanda ada sesuatu dari dunia lain yang sedang bergerak. Sementara itu, ritual pemanggilan makhluk sudah dimulai. Di tengah gubuk, lilin hitam menyala.
Foto Darto dibakar perlahan. Bau kemenyan menyesakkan dada. Mantra dibacakan, nama Darto dipanggil 3 kali, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Lilin tiba-tiba padam. Api yang sebelumnya menyala tenang, kini berputar membentuk lingkaran. Udara jadi panas, lalu dingin dalam sekejap. Sang dukun terdiam. Tangan kirinya gemetar, matanya membelalak. Ia mencoba menyebut kembali nama Darto, tapi lidahnya kaku. Giginya mengatup keras. Suaranya serak. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, menetes pelan di lantai tanah. Ujang yang menyaksikan itu langsung mundur ketakutan. "Kenapa, Ki? Kenapa nggak bisa?" tanyanya gugup. Sang dukun terdiam lama, lalu dengan suara serak yang nyaris tak terdengar ia menjawab, "Dia bukan orang biasa. Ada penjaga di belakangnya, dan penjaga itu bukan makhluk yang bisa dilawan." Ujang membeku. Pikirannya kalut. Ia tidak paham apa maksudnya. Tapi sang dukun, yang selama ini dipercaya bisa mengatur dunia gaib sesuka hati, kini tampak sangat ketakutan. Wajahnya pucat, matanya tak berkedip, seolah ia baru melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Sementara itu, Darto membuka matanya. Di hadapannya, tasbih kayu yang ia pegang berubah hangat. Ia merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Tidak terlihat tapi terasa. Sebuah kehadiran yang begitu kuat, tapi bukan jahat, justru menenangkan. Darto memejamkan mata lagi dan membaca doa penutup. Ia tak tahu apa yang baru saja dilaluinya, tapi ia yakin satu hal. Ada sesuatu yang menjaga dirinya malam ini. Seperti malam-malam lainnya, seperti yang pernah dikatakan almarhum kakeknya. Bertahun-tahun lalu, kalau kamu hidup lurus, tak akan ada yang bisa menyentuhmu. Karena yang menjaga kamu bukan cuma aku, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih taat pada Tuhan. Dan kalimat itu kini terngiang jelas dalam kepalanya di Tempot Lane. Ujang pulang dengan langkah berat. Di dalam hatinya mulai muncul keraguan, tapi egonya terlalu tinggi untuk menarik diri. Ia menganggap kegagalan malam itu hanyalah gangguan kecil. Besok, ia berniat mencobanya lagi dengan ritual yang lebih kuat. Tapi bahwa semakin dalam seseorang masuk ke kegelapan, semakin sulit ia kembali tanpa kehilangan. Ujang telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Ia menyebut nama seseorang yang dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan dunia gaib, meskipun tersembunyi, punya batas yang tidak boleh dilanggar. Darto masih hidup, masih mencuci piring, masih tersenyum setiap pagi. Tapi kini, ada sesuatu di balik senyumnya. Sebuah ketenangan yang membuat siapapun yang memperhatikannya merasa seolah mereka sedang diawasi oleh mata lain. Mata yang tak tampak tapi bisa merasuki hati siapapun yang berniat jahat. Dan Ujang baru saja membuka pintu ke dunia yang tidak akan pernah membiarkannya keluar dengan mudah. Malam keempat sejak ritual pertama dilakukan, suasana di warung mulai berubah. Bukan karena Darto, bukan pula karena makanan yang disajikan, tapi karena satu hal yang tak bisa dijelaskan. Hawa dingin yang merayap di sela-sela ruang dapur, dan tatapan aneh dari Ujang, yang sejak beberapa hari terakhir tampak lebih diam, lebih pucat, dan matanya tak lagi menatap siapapun secara langsung. Bahkan Bu Siti sampai bertanya, "Ujang, kamu sakit? Kok kelihatannya kayak orang habis lihat hantu?" Ujang tak menjawab, ia hanya menunduk. Tapi di dalam kepalanya, suara itu tak berhenti memanggil, "Jangan ulangi. Dia dijaga. Kau tak akan sanggup." Suara itu bukan suara manusia, bukan suara dari luar. Itu suara yang muncul dari dalam kepalanya, bergaung di lorong pikirannya setiap malam. Sejak ritual malam itu gagal, sejak dukun tua itu memuntahkan darah hitam dan tak bisa menyebut nama Darto lagi, suara itu terus hadir, membawa bisikan dan rasa dingin yang menancap sampai ke tulang. Tapi meski dikuasai ketakutan, Ujang belum menyerah. Malam itu, ia kembali mendatangi sang dukun, membawa sesajen yang lebih banyak, dan membawa seekor ayam cemani seperti yang diminta. Namun saat tiba di gubuk sang dukun, ia tak menemukan siapa-siapa. Pintu rumah itu terbuka setengah. Di dalam, kosong. Tak ada orang, hanya bau sangit kemenyan yang sudah membusuk, dan sisa darah ayam di atas kain putih. Ujang memanggil, berteriak, bahkan masuk ke dalam. Tapi tak ada seolah rumah itu baru saja ditinggalkan secara mendadak. Meja ritual terbalik. Buku mantra terbuka pada halaman tengah, dengan tulisan yang mulai memudar sendiri. Huruf-hurufnya berubah bentuk, lalu hilang satu persatu di hadapan matanya. Ujang mundur pelan, jantungnya berdetak cepat. Tak pernah dalam hidupnya ia merasakan takut seperti ini. Dan saat ia memutar tubuh hendak keluar dari rumah itu, ia melihat bayangan, bukan manusia, tinggi, kurus, bermata merah, berdiri diam di ujung ruangan. Ia tak bicara,
tak bergerak, tapi keberadaannya seperti menusuk udara, membuat dada Ujang sesak dan kakinya lemas. Ia tak tahu berapa lama ia berdiri, terpaku, tapi detik itu, ia tahu sesuatu telah berubah. Ritual itu tak hanya gagal, tapi telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh. Manusia seperti dirinya, malam-malam berikutnya adalah siksaan. Ujang tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Darto. Bukan wajah biasa, tapi seperti tersenyum sinis dalam kegelapan. Telinganya mendengar suara bisikan yang berkata pelan, "Kau sudah melewati batas." Kau besel, tak bisa. Badannya menggigil setiap kali menyentuh air wudhu. Ia coba tidur sambil memutar radio. Tak berguna. Lampu kamar sering mati sendiri. Cermin di kamarnya berembun meski tidak ada uap. Dan yang paling parah, setiap malam pukul 2 dini hari, ada yang mengetuk jendela, pelan tapi konsisten. 3 kali ketukan. Dan saat ia mengintip, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan seperti jubah hitam berdiri diam di tengah jalan, menatap ke arahnya tanpa wajah. Sementara itu, Darto masih datang ke warung seperti biasa. Tapi ia tahu, ada yang berubah. Ia bisa merasakannya. Bukan karena takut, tapi karena sudah lama ia mengenali tanda-tanda seperti ini. Hawa panas yang muncul tiba-tiba di pagi hari. Burung gagak yang melintas terlalu rendah. Dan mata Ujang yang kini tak berani menatapnya langsung. Darto tak mengatakan apa-apa, tapi setiap malam, ia kembali membuka kitab tuanya, membaca lembaran yang sudah mulai rapuh itu, dengan cahaya temaram dari lampu gantung kecil. Kadang, ia bicara sendiri, pelan, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tidak tampak. Dan malam ke-7, sejak ritual pertama, doa yang dibacanya berubah menjadi zikir panjang yang membuat seluruh kamar kontrakannya terasa hangat. Tak ada yang tahu. Tapi malam itu, penjaganya datang, jin yang sejak kecil telah diikatkan oleh sang kakek. Sebagai pelindung dari gangguan batin dan niat jahat manusia, jin itu tak pernah muncul. Kecuali jika yang dijaga sedang benar-benar terancam. Dan malam itu, ancamannya bukan sekadar niat. Tapi komision jin itu tak menyerang dengan kekerasan, tapi dengan peringatan. Ia datang ke rumah Ujang dalam bentuk mimpi. Tapi mimpi itu bukan mimpi biasa. Dalam mimpi itu, Ujang berada di tengah padang pasir, Panas House, dan tubuhnya terbakar pelan-pelan. Di hadapannya, Darto berdiri mengenakan jubah putih, tapi wajahnya tak terlihat. Satu kalimat diucapkan, "Kamu bisa berhenti sekarang, atau kami datang siang hari." Ujang terbangun dengan tubuh menggigil dan mulut penuh pasir. Wayap, entah dari mana datangnya, tapi jelas terasa dan masih tercekat di giginya. Ia muntah-muntah, tubuhnya demam tinggi. Dan malam itu ia menangis seperti anak kecil. Menyesal, tidak sepenuhnya. Tapi ketakutan. Iya, sangat, dan ketakutan itu belum berakhir. Karena malam berikutnya, istrinya yang baru 2 minggu dinikahi tanpa tahu apa-apa soal pesugihan mendadak kerasukan. Suaranya berubah berat, seperti 2 suara yang bertumpuk. Ia menyebut nama Darto berkali-kali, menggaruk lantai dengan tangan telanjang sampai kukunya patah. Dan yang paling mengerikan, ia berkata satu kalimat yang membuat Ujang kehilangan seluruh keberaniannya. "Aku sudah bilang, dia bukan milikmu. Dia dijaga oleh yang lebih tua darimu. Pergi, sebelum kamu tidak bisa pulang." Sejak saat itu, Ujang berhenti masuk kerja. Bu Siti mengira ia sakit. Tapi Darto tahu, orang itu tidak akan kembali. Ia telah menyalakan api di tempat yang salah. Dan kini, api itu membakarnya sendiri. Ritual tumbal itu gagal total. Tapi lebih dari itu, Ujang telah mengganggu sesuatu yang suci. Dan ketika kekuatan gelap gagal menyentuh seseorang yang dijaga cahaya, maka balasannya tak datang dengan dentuman, tapi dengan pelan, perlahan, sampai orang yang berniat jahat itu habis, tanpa sisa. Kadang-kadang, yang paling kuat bukanlah yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang, yang diam, tapi dalam diamnya menyimpan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Itulah Darto. Waktu kecil, Darto pernah bertanya pada kakeknya, seorang lelaki tua berjubah putih yang tinggal di rumah panggung kecil di kampung mereka, tak jauh dari pesisir. Kakeknya bukan orang sembarangan. Ia dihormati bukan karena kekayaan, bukan pula karena jabatan, tapi karena ilmu dan laku hidupnya. Orang-orang menyebutnya Abah Janin, seorang alim yang kata orang bisa melihat yang gaib tapi memilih untuk tidak membicarakannya. Kenapa kita harus hidup lurus? Bah, padahal dunia sering jahat. Kakeknya hanya tersenyum. Karena kalau kita tetap lurus, yang tak kelihatan akan ikut menjaga kita. Darto kecil belum paham. Tapi sejak malam itu, setiap menjelang tidur, kakeknya selalu membacakan doa-doa dari kitab kuning
yang usianya mungkin lebih tua dari rumah mereka sendiri. Dan yang paling diingat Darto adalah malam ketika kakeknya mengikatkan tali putih kecil ke pergelangan tangannya, lalu membisikkan sesuatu ke telinganya. Itu bukan tali biasa, itu perjanjian. Kau tak akan tahu kapan ia aktif. Tapi saat datang, kamu tidak sendiri. Waktu berlalu, Darto tumbuh besar, merantau, dan hidup sederhana di kota. Tapi ia tetap menjaga kebiasaan lamanya, membaca ayat-ayat pendek sebelum tidur, membersihkan diri sebelum masuk rumah, dan tidak pernah meninggalkan dizikir, meski hanya dengan jari. Ia tak pernah mempelajari ilmu gaib. Ia bukan ahli spiritual. Tapi apa yang ia warisi bukan ilmu, melainkan perlindungan. Dan perlindungan itu bukan dari manusia. Malam setelah Ujang mencoba ritual kedua yang kembali gagal, Darto bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di halaman rumah kakeknya. Pohon mangga besar yang dulu jadi tempat bermain masa kecilnya masih berdiri, rindang dan kokoh. Di bawahnya, seorang lelaki tinggi berjubah coklat berdiri membelakanginya. Lelaki itu tidak bicara. Tapi entah kenapa, Darto tahu, itu bukan manusia. Darto hanya menunduk dalam mimpinya. Takut? Tidak. Lebih tepatnya, ia merasakan semacam getaran lembut dalam hatinya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Damai, tapi juga penuh wibawa. Lelaki itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak bisa dikenali. Hanya matanya. Mata yang seperti tak memiliki ujung. Dalam, gelap, dan penuh cahaya sekaligus. Lelaki itu mengangguk sekali, lalu mengangkat telapak tangan kirinya, memperlihatkan tulisan Arab berpendar di kulitnya. Al-Hafiz, yang maha menjaga. Darto terbangun dengan keringat dingin, tapi bukan karena takut. Ada perasaan yang baru pertama kali ia rasakan sejak meninggalkan kampung. Seolah ada sesuatu yang selama ini tidur, kini terbangun. Ia duduk, membaca di zikir pelan. Dan saat itu juga, angin malam yang biasanya menusuk dingin, terus hangat mengelilingi tubuhnya. Tanpa sepengetahuan Ujang maupun orang-orang warung, Darto kini dijaga sepenuhnya. Jin muslim yang telah disumpah oleh kakeknya untuk melindungi keturunannya dari gangguan makhluk batil, kini bangkit. Tapi jin ini bukan seperti dalam cerita murahan. Ia tidak menyerang secara brutal, tidak menampakkan wujud menakutkan, tidak menciptakan kehebohan. Ia bekerja dalam diam, dalam khayal, dalam jalur yang hanya dipahami oleh makhluk yang beriman dan taat. Setiap malam, ia berkeliling kamar kontrakan Darto, memastikan tak ada satupun energi negatif yang bisa menembus dinding. Ia menutup pintu-pintu gaib yang coba dibuka oleh para dukun yang haus kekayaan. Ia menghapus nama Darto dari daftar tumbal. Ia membuat api ritual padam. Ia membelenggu lidah dukun agar tak bisa menyebut nama yang dilindungi. Ia melumpuhkan jin hitam yang dipanggil dengan darah ayam. Ia mendatangi Ujang dalam wujud bayangan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi memperingatkan bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya salah, tapi juga mendekatkan dirinya pada kehancuran. Dan yang paling tak terlihat, ia membalikan arah santet. Ujang, yang awalnya percaya semua akan berjalan sesuai rencana, kini mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Badannya panas dingin tanpa sebab. Istrinya mimisan setiap pukul 3 pagi. Televisi menyala sendiri. Radio berdesis seperti ada yang berbisik dari frekuensi lain. Bahkan di kamar mandi, air berubah warna. Ia melihat rambut, tanah kuburan, dan ulat muncul dari saluran pembuangan. Padahal ia tak pernah menanam apapun di sana. Jin pelindung itu tidak menyakiti, tapi ia menjaga hukum, bahwa niat jahat akan kembali kepada yang mengirim. Ujang telah melanggar hukum itu, maka semua yang ia niatkan untuk Darto kini kembali ke dirinya sendiri dilipat gandakan. Darto tidak tahu semuanya secara rinci, tapi hatinya tenang. Ia tahu ia tidak sendiri. Ia merasakan keberadaan yang selalu ada di dekatnya. Tak terlihat, tak terdengar, tapi bahkan saat ia berjalan ke warung pagi hari, langkahnya seolah diselimuti cahaya yang membuat kaking-kaking jalanan pun duduk diam saat ia lewat. Anak kecil yang biasanya menangis, mendadak tertawa saat ditatapnya. Perlindungan itu nyata, bukan karena Darto sakti, tapi karena ia hidup lurus. Karena ia menjaga warisan keyakinan yang ditanam sejak kecil, tanpa pamrih, tanpa niat memperalat. Ia tidak memerintah jin itu. Ia tidak pernah memanggilnya. Tapi jin itu datang karena ikatan suci yang dibuat oleh leluhurnya dulu. Dan itulah kekuatan sebenarnya. Kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan darah ayam atau dibayar dengan uang. Sajen, kekuatan yang tidak bisa dikuasai oleh dukun. Karena ia bukan berasal dari kegelapan, tapi dari cahaya yang dibentengi doa dan tauhid yang tak pernah padam. Perlindungan yang tak terlihat, tapi
tak pernah tertidur. Balasan dari dunia gaib jarang datang dengan bunyi keras atau ledakan besar. Ia datang dayam-dayam, perlahan, menyusup dari celah sempit, dari detak jantung yang makin tak karuan, dari tidur yang makin sulit lelap, dari mimpi yang tak bisa dibedakan lagi dengan kenyataan. Dan itulah yang kini dialami Ujang. Hari-hari yang dulu ia habiskan dengan tawa, kini berubah jadi siksaan batin tanpa henti. Dulu, ia bangun dengan semangat untuk bekerja, menyambut pelanggan di warung Bu Siti, meski hanya sebagai pekerja kasar. Sekarang, ia bahkan takut membuka mata di pagi hari, karena malamnya tak memberinya kedamaian. Yang datang hanya bayangan, suara dan bisikan-bisikan tak dikenal yang menyayat hati seperti pisau dingin. Awalnya hanya hal kecil, lampu kamar yang berkedip, padahal tak ada gangguan listrik. Angin yang berembus kencang hanya di dalam rumahnya, sementara di luar udara tenang. Lalu, semakin lama gangguan itu membesar. Suara langkah kaki di atap, suara ketukan dari bawah lantai, hingga suara tangisan perempuan di kamar mandi yang hanya ia dengar saat tengah malam. Ia coba menenangkan diri, berpikir itu hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi malam demi malam, suara-suara itu tak berhenti. Bahkan semakin jelas, puncaknya, saat ia menemukan ayam cemani milik tetangganya mati tergantung di depan pintu rumahnya. Lidahnya terjulur, matanya putih, dan ada tulisan merah di bawahnya, entah dari darah atau sesuatu yang lebih gelap. Balasannya baru dimulai. Istrinya pun mulai terkena dampaknya. Malam-malam mereka dipenuhi teriakan. Sang istri sering kerasukan. Suaranya berubah berat, matanya tak berkedip, dan mulutnya menggumam doa-doa terbalik yang tidak ia pahami. Pernah suatu malam, istrinya bangkit dari tidur, mengambil pisau dapur, lalu berdiri menghadap dinding selama berjam-jam sambil berbisik, "Dia dijaga, dia dijaga." Setiap kali Ujang mencoba mendekat, istrinya mendadak menoleh dengan ekspresi kosong, lalu tertawa seperti orang kesurupan. Ia tak tahan lagi. Ia panggil orang pintar, ia datangi ustadz, tapi semuanya hanya berkata satu hal yang membuatnya semakin putus asa. "Kamu telah membuka pintu yang tak bisa kamu tutup sendiri." Orang pintar pertama yang ia undang menolak masuk ke dalam rumah. Katanya, aura gelap di tempat itu terlalu kuat. Bukan karena rumahnya yang kotor, tapi karena ada satu makhluk dari golongan terang yang sedang menjaga seseorang, dan kini sedang mengembalikan semua niat jahat kepada pengirimnya. Ujang tak paham. Ia tak percaya bahwa niatnya bisa berbalik sekuat itu. Tapi semuanya makin nyata saat ia bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, Darto duduk tenang di seberang api unggun besar, sementara Ujang terikat dan dikelilingi makhluk tinggi berkulit hitam yang terus menertawainya. Setiap kali ia berteriak meminta ampun, suara Darto bergema pelan, "Aku tidak meminta apapun, tapi yang kamu niatkan kembali padamu." Tubuh Ujang makin kurus, nafsu makannya hilang. Setiap malam, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia melihat cermin dan mendapati wajahnya sendiri perlahan berubah. Mata cekung, kulit pucat, bibir menghitam, bahkan tetangga mulai berbisik bahwa Ujang terkena guna-guna. Padahal, ia yang memulainya hari-hari berlalu dalam keputusasaan. Ayah tak lagi datang ke warung. Bu Siti sempat mencarinya, tapi tak berani masuk ke rumahnya. Beberapa warga mengatakan bahwa rumah Ujang kini seperti kosong meski ada orang di dalamnya. Jendela-jendela ditutup rapat, tirai tak pernah disingkap. Kadang, suara tertawa atau jeritan muncul dari balik dinding. Tak ada yang berani mengetuk. Ujang tahu satu hal. Ia tak bisa kabur. Kemanapun ia pergi, bayangan itu mengikutinya. Ayap mencoba meninggalkan rumah dan menginap di tempat saudaranya. Tapi malam itu juga, saudaranya sakit mendadak. Ayah saudaranya kerasukan, dan rumah mereka dipenuhi bau belerang. Keesokan harinya, Ujang diusir secara halus. Ia diminta kembali ke tempat asalnya. Dan malam itu juga, ia kembali ke rumah dengan langkah berat, lalu mendapati tulisan di cermin, "Kau tidak bisa lari." Ia mencoba membakar benda-benda ritual yang pernah diberikan sang dukun. Tapi, apinya padam sendiri. Bahkan saat ia menyiram bensin, lilin menyala tanpa sebab, membentuk lingkaran dan menjebaknya di tengah ruangan. Ia menangis, memohon, berteriak meminta ampun. Tapi tak ada suara yang menjawab. Hanya gema langkah kaki dari langit-langit dan suara bisikan di dekat telinganya. Darto tidak meminta balas. Tapi hukum alam berlaku. Beberapa hari kemudian, tubuh Ujang ditemukan terkapar di depan rumahnya. Nafasnya masih ada, tapi ia tak lagi bicara. Mulutnya terus bergumam tanpa arah. Terkadang menyebut nama Darto, terkadang menyebut ayat Al-Quran terbalik. Para tetangga membawanya ke rumah sakit, lalu ia dirujuk ke rumah sakit jiwa. Diagnosis dokter, gangguan jiwa berat akibat tekanan mental.
Tapi warga kampung tahu, itu bukan tekanan mental biasa. Sementara itu, Darto tetap bekerja seperti biasa. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang kini berbeda. Auranya lebih tenang, tatapannya lebih dalam. Seolah ia telah menyaksikan dan mengalami sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah disentuh oleh dunia gaib. Darto tak pernah membahas apa yang terjadi. Ia tak pernah menyebut nama Ujang. Tapi suatu sore, ketika Bu Siti secara tak sengaja menyebutkan tentang Ujang, yang katanya kini seperti orang hilang ingatan, Darto hanya menjawab pelan, "Kalau niat kita jahat, maka keburukan tak perlu dicari. Dia datang sendiri." Kalimat itu mengendap di kepala Bu Siti lama setelah Darto kembali ke dapur dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak dengan marah, tidak dengan dendam, tapi dengan ketenangan seseorang yang tahu bahwa dirinya dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat, namun nyata. Teror yang menimpa Ujang bukan sekadar balasan, tapi pelajaran bahwa kegelapan tidak akan pernah menang atas cahaya yang dijaga oleh iman, doa, dan keyakinan. Dan bahwa kejahatan selalu kembali pada pelakunya, cepat atau lambat, dengan cara yang paling tak terduga. Setelah Ujang tergolek tak berdaya, kabar itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke pos ronda. Warga kampung mulai bertanya-tanya. Seorang lelaki sehat, belum lama menikah, hidup normal, tiba-tiba seperti orang linglung, terus, meracau, menyebut nama orang, ia terbelik, dan kadang tertawa menangis tanpa sebab. Tak sedikit yang mulai menduga, ini bukan penyakit biasa, ini bukan karena stres atau tekanan hidup, ini akibat ulahnya sendiri. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang nyaris terlupakan, Ki Marta, sang dukun, lelaki tua yang tinggal di ujung desa terpencil, dengan gubuk bambu yang jarang tersentuh cahaya. Dialah yang dulu menerima permintaan Ujang. Dialah yang membuka pintu gelap, membakar foto Darto, dan memanggil sesuatu dari sisi lain dunia. Tapi sejak malam ritual kedua yang gagal total, tak ada lagi yang melihatnya. Bahkan tetangga terdekatnya pun mengatakan hal yang sama. Rumah itu kosong, sunyi, tapi anehnya masih beraroma menyengat. Campuran dari kemenyan basi, darah kering, dan sesuatu yang lebih aneh seperti daging yang membusuk di dalam tanah. Mereka yang nekat lewat malam hari di sekitar rumah itu bersaksi bahwa jendela kadang terbuka sendiri, dan ada suara langkah kaki yang tak pernah menapak tanah. Sampai akhirnya, seorang pemuda dari desa sebelah yang penasaran datang untuk memeriksa rumah itu. Ia merekam dengan kamera ponselnya, berharap bisa menunjukkan keberanian pada teman-temannya. Tapi yang ia temukan bukan sosok dukun tua, melainkan kekosongan yang menyeramkan. Semua barang ritual Ki Marta masih di sana. Buku-buku tua berserakan, tulisan-tulisan aneh menghiasi dinding, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang paling mengejutkan, di tengah ruangan utama, ada bekas api yang membentuk simbol tak dikenal, hangus seperti terbakar dari dalam tanah. Dan di dalam lingkaran itu, tertinggal jubah lusuh yang biasa dipakai sang dukun. Keringat pemuda itu mengucur deras. Ia tahu, ini bukan sekadar pergi. Ki Marta menghilang. Setelah video itu menyebar di grup-grup pesan warga menghol berbagai spekulasi. Ada yang bilang Ki Marta dibawa jin pelindung Darto sebagai hukuman. Ada juga yang percaya ia telah menembus batas dunia dan kini tersesat di alam gaib yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Tapi satu hal pasti, ia lari. Bukan karena kalah, tapi karena takut. Ki Marta bukan dukun ecek-ecek. Ia dikenal luas oleh kalangan sesama pelaku ilmu hitam. Ia pernah memutuskan rezeki orang, mencelakakan pesaing bisnis, bahkan pernah menggobrak-gabrik rumah tangga seorang pejabat desa lewat sihir pemisah. Tapi, apa yang ia hadapi kali ini bukan sekadar jin pelindung, bukan pula sekadar orang soleh. Yang ia hadapi adalah ikatan lama, kekuatan tua yang berasal dari darah yang dijaga dalam kesucian, dari generasi ke generasi, sebuah warisan dari leluhur yang menyatu dalam zikir dan tak pernah meminta balasan. Ia tidak siap menghadapi itu. Sejak ritual gagal itu, Ki Marta mulai diteror. Malam-malamnya dihantui suara azan yang muncul dari dalam tanah. Sajadah di rumahnya terbakar sendiri. Makanan membusuk sebelum disentuh. Dan setiap kali ia menutup mata, wajah kakek Darto muncul menatap tanpa marah, tapi penuh wibawa, lalu hilang dalam cahaya yang menyilaukan. Matanya sakit, kepalanya nyeri. Don Yang Peling. Ia takutkan, namanya sendiri perlahan hilang dari cermin. Ia mencoba kabur, meninggalkan rumah, membuang semua jimat membekar buku-buku hitam Nia. Tapi kemanapun ia pergi, suara itu mengikutinya. Tutup pintu yang kau buka, tapi kau sudah terlalu dalam. Ia bersembunyi di rumah temannya, sesama pelaku ilmu hitam. Tapi malam itu juga,
temannya tewas mendadak dalam tidur. Lidah menjulur dan matanya membelalak. Ki Marta lari lagi. Ia coba bertapa di gunung kecil tempat dulu ia menuntut ilmu. Tapi bahkan di sana, batu yang biasa ia pakai duduk. Sebab saat ia tempati, ia dipaksa terus bergerak. Tanpa era, dikejar oleh bayangannya sendiri. Akhirnya, ia memilih satu hal yang selama ini paling ia benci. Diam ia menjeleng, menyendiri entah di mana. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangannya di pasar tua, berjalan pincang dan menutupi wajah. Dengan sorang, tapi tak ada yang bisa membuktikan. Nama Ki Marta perlahan hilang dari ingatan warga. Bahkan rumahnya pun kini dianggap angker. Tidak ada yang berani menyentuh barang-barangnya. Semua membusuk. Bahkan tanah tempat rumah itu berdiri tak bisa ditanami lagi. Seperti telah dikutuk oleh alam. Sementara itu Darto tetap hidup tenang. Ia tak pernah tahu secara detail bagaimana nasib sang dukun. Tapi ia merasakan bahwa sesuatu telah selesai. Gangguan lenyap, hawa berat di warung sirna. Bahkan udara terasa lebih ringan saat ia bekerja. Ia tak sombong, tak berbicara soal jin pelindung. Ia tetap mencuci piring, menyapu lantai, membersihkan dapur. Tapi yang membedakan adalah setiap langkahnya kini membawa rasa sejuk. Bahkan pelanggan yang datang sering berkata, entah kenapa, makan di sini rasanya tenang. Dan begitulah adanya ketika seseorang dilindungi oleh sesuatu yang suci. Bukan kekuatan yang terlihat yang menakutkan musuh, tapi ketenangan. Karena musuh tak tahu harus menyerang dari mana. Dan karena yang menyerang duluan, kini tak bisa kembali pulang. Ki Marta sudah memilih jalannya. Dan kini, ia tak tercatat di dunia. Tak pula diterima di sisi yang ia tantang. Karena dalam dunia gaib, sekali salah langkah, tak semua orang diberi kesempatan untuk mundur. Darto tetap diam. Tak ada yang berubah dari caranya berjalan, dari caranya menyapa orang-orang di warung, dari caranya menunduk setiap lewat di depan musala. Ia masih lelaki pendiam yang sama, yang datang pagi, pulang menjelang malam, dan menghabiskan sebagian besar harinya dengan tangan yang tenggelam di air sabun. Piring-piring kotor, gelas berlekat kopi, sendok dan garpu berminyak semuanya ia bersihkan dengan sabar. Seperti biasa, seolah tak ada badai yang pernah menghampiri hidupnya. Padahal, badai itu begitu besar, begitu kelam, dan mengerikan bagi siapapun yang menyentuhnya. Tapi Darto tak menyadari apa-apa. Tidak tahu bahwa namanya pernah dibacakan dalam sebuah ritual tumbal. Ia tidak tahu bahwa darah ayam pernah diteteskan di atas fotonya. Ia tidak tahu bahwa lidah seorang dukun tersumpal hanya karena mencoba menyebut namanya. Ia bahkan tidak tahu bahwa jin penjaga dari garis leluhurnya telah bangkit dan menggobrak-abrik dunia gaib demi melindunginya. Semua itu terjadi di luar kesadarannya. Yang Darto tahu, ia hanya merasa tenang bahwa akhir-akhir ini tidurnya lebih lelap, bahwa beberapa malam terakhir ia sering bermimpi berada di rumah almarhum kakeknya. Duduk di beranda, ditemani angin sore dan suara burung yang tak ia kenali. Kadang ada suara yang membacakan doa dari kejauhan, kadang ada cahaya yang menyinari langit-langit, mimpinya tanpa sumber. Tapi ia tidak berpikir macam-macam. Ia hanya menganggapnya bunga tidur yang indah, hadiah kecil dari Tuhan setelah lelah bekerja seharian. Sementara di luar sana, desas-desus semakin ramai. Warga membicarakan Ujang yang kini tak bisa bicara normal. Hanya duduk diam dan meludah ke tanah setiap 5 menit. Mereka membicarakan dukun, tua yang menghilang begitu saja, meninggalkan rumah dengan aroma amis yang tak pernah hilang, meski sudah diasapi dan disiram air doa. Mereka berbisik, menebak-nebak siapa sebenarnya Darto. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung, karena Darto terlalu biasa. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Darto tak memamerkan apa-apa. Ia tak tahu bahwa ia telah diselamatkan. Ia tak tahu bahwa keteguhan hidup sederhananya telah membentuk tameng gaib yang bahkan dukun kelas tinggi pun tak mampu tembus. Ia tak tahu bahwa jikir-jikir kecil yang ia ucapkan tanpa niat untuk pamer telah menjadi lantunan yang memperkuat ikatan dengan jin penjaganya. Ia tak pernah berniat menjadi sakti. Ia hanya ingin hidup tenang, jujur, dan tak merepotkan siapapun. Ia juga tak tahu bahwa banyak orang mulai merasa tentram hanya dengan berada di dekatnya. Bahwa kehadirannya di warung membuat pengunjung betah duduk lebih lama. Bahwa anak-anak kecil senang duduk di dekat dapur karena katanya kalau Om Darto cuci piring, tempatnya adem. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk keberkahan. Bahwa ada tangan tak terlihat yang membersihkan udara di sekitarnya. Melunakkan hati orang yang menatapnya dan menutup mulut orang yang berniat buruk. Bu Siti pun menyadarinya. Ia pernah bilang dalam hati, Darto ini bukan orang sembarangan.
Tapi ia tidak pernah mengatakan itu secara langsung. Ia hanya makin menyayangi lelaki sederhana itu. Dan diam-diam mulai mempercayakan lebih banyak hal padanya. Bahkan hari Bu Siti menyerahkan kunci utama warung. Mengatakan bahwa jika suatu saat ia terlambat datang, Darto boleh membuka lebih dulu. Darto hanya mengangguk. Tak merasa itu hal besar. Padahal, bagi Bu Siti, itu seperti menyerahkan anaknya sendiri. Darto hanya tahu satu hal. Hidupnya sekarang tenang. Tak ada yang mengejar, tak ada mimpi buruk, tak ada rasa gelisah seperti beberapa minggu lalu yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Kini, setiap malam ia bisa tidur nyenyak. Setiap pagi, langkahnya ringan, dan setiap kali ia memegang tasbih warisan kakeknya, ia merasa seperti sedang menggenggam tangan seseorang yang tak terlihat tapi nyata. Kadang, saat sore menjelang dan warung mulai sepi, Darto duduk sebentar di bangku belakang, menatap langit senja. Dalam hatinya ia mengucap syukur. Tapi ia tidak tahu bahwa di tempat yang tak bisa dijangkau mata manusia, ada sosok tinggi berjubah putih berdiri di belakangnya. Jin itu tak bicara, hanya berjaga, melihat ke arah horizon. Matanya terang, wajahnya tenang. Ia tak meminta ucapan terima kasih. Ia hanya menjalankan tugasnya, tugas yang diwariskan melalui sumpah leluhur yang masih dijaga suci. Ia menjaga Darto bukan karena Darto sakti, tapi karena Darto bersih, karena Darto tidak membuka celah untuk kegelapan masuk. Dan selama pintu-pintu gelap itu tertutup, maka tidak ada makhluk jahat yang bisa menyentuhnya, sekuat apapun mereka mencoba. Dan Darto tetap tidak tahu apa-apa. Ia akan terus mencuci piring, akan terus menyapu, akan terus tersenyum pada pelanggan, akan terus melantunkan zikir pendek sebelum tidur, akan terus menjalani hidup yang sederhana, tanpa tahu bahwa ada perang besar yang pernah terjadi demi dirinya, tanpa tahu bahwa seorang dukun kini tak punya nama lagi, tanpa tahu bahwa seorang rekan kerja kini hidup dalam kegelapan ciptaannya sendiri. Darto akan tetap hidup sebagai orang biasa yang tak tahu bahwa langit dan bumi telah bergerak untuk menjaganya. Dan mungkin itu adalah bentuk perlindungan paling sempurna ketika seseorang dijaga tanpa harus merasa istimewa. Orang seperti Darto sering luput dari pandangan, terlalu biasa, terlalu diam, terlalu sederhana. Mereka bukan orang yang akan kau undang duduk di barisan depan. Bukan pula yang kau sebut saat bicara tentang pengaruh, kekuasaan, atau kekuatan. Mereka hanya ada, seperti bayangan di tembok, seperti suara air di belakang rumah, tidak mengganggu, tapi juga tidak dianggap penting. Dan disitulah letak kesalahan banyak manusia. Kita sering mengukur nilai seseorang dari suaranya yang keras, dari bicaranya yang lantang, atau dari seberapa kuat ia membela diri. Kita lupa bahwa sebagian manusia dipilih untuk diam, tapi dalam diamnya mereka membawa sesuatu yang lebih besar dari kekuatan otot atau ilmu hitam, keikhlasan. Darto tak pernah membalas. Ujang tak pernah menatapnya dengan curiga, tak pernah mengeluh ketika harus mencuci piring sendirian, marah ketika difitnah. Meski tak tahu siapa pelakunya, ia hanya menjalani hidupnya, satu hari demi satu hari, dengan sederhana, tapi penuh dengan kebaikan-kebaikan kecil yang tak pernah diumbar. Dan siapa sangka, justru karena itulah ia selamat. Ia tidak punya ilmu kebal, tidak punya ajian pelindung, tidak pernah berguru ke gunung. Tapi ia punya sesuatu yang jarang dimiliki manusia zaman sekarang. Ketaatan yang tulus, hatinya bersih, ucapannya jujur, langkahnya tak pernah membawa niat buruk. Dan karena itu, Adeline dan Jay bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih adil. Jin muslim yang menjaga Darto tak memilihnya karena Darto hebat, tapi karena leluhurnya menjaga sesuatu yang suci, dan keturunan itu tanpa sadar melanjutkan warisan itu dengan keteguhan hati yang tidak goyah. Maka ketika ancaman datang, perlindungan pun muncul, bukan dari keris, bukan dari raja, tapi dari cahaya yang tak bisa dibaca oleh dukun manapun. Keimanan dan Ujang adalah contoh manusia yang kebalikannya. Ia melihat Darto sebagai orang lemah, tak punya kuasa, tak punya pembela. Ia merasa bisa menyingkirkan Darto seperti menyingkirkan semut di meja makan. Ia lupa bahwa semut pun bisa membawa bala bantuan yang tak terlihat. Ia lupa bahwa kadang yang terlihat kecil justru memiliki penjaga yang tak kasat mata, dan yang tampak lemah bisa jadi sedang dilindungi oleh kekuatan yang bahkan tak bisa disebutkan namanya tanpa gemetar. Begitulah hidup. Dunia ini tak melulu bicara tentang siapa yang lebih kuat, lebih kaya, atau lebih cepat, tapi tentang siapa yang tidak melukai orang lain, siapa yang tetap bersih, bahkan ketika diinjak, siapa yang tetap sabar, bahkan saat dijadikan tumbal.
dan siapa yang tidak membalas. Karena tahu bahwa ada yang lebih berhak membalas kisah ini. Bukan hanya tentang dukun dan jin, tapi tentang manusia. Tentang betapa mudahnya kita menyakiti orang yang kita anggap tidak penting. Tentang betapa mudahnya kita meremehkan mereka yang kita kira tak punya siapa-siapa. Padahal, mereka sedang dilindungi oleh sesuatu yang lebih mulia daripada kekuasaan dunia. Jangan pernah meremehkan orang lemah. Jangan pernah menyakiti orang baik hanya karena kita tahu dia tak bisa melawan. Karena mungkin ia sedang dijaga. Dan jika penjaganya murka, bukan hanya dirimu yang binasa, tapi segala yang kau bangun dengan niat jahat akan hancur pelan-pelan tanpa bisa kau hentikan. Dan bagi kamu yang masih merasa jadi orang kecil, orang biasa, yang sering diremehkan, jangan berkecil hati. Tidak semua pelindung itu tampak. Tidak semua kekuatan itu bersuara. Kadang, yang kamu butuhkan hanya satu hal. Teruslah jadi baik, meski dunia mengajakmu berbuat sebaliknya. Karena kebaikan sejati akan melahirkan perlindungan yang tidak bisa dibeli dengan mantra, uang, atau tumbal. Itulah kisah gelap hari ini. Kisah tentang seorang tukang cuci piring yang dianggap remeh, tapi ternyata dijaga oleh sesuatu yang tidak bisa disentuh dunia. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu merasa kisah ini membawa pesan, membukakan mata, atau sekadar menghibur di tengah malam, silakan bagikan dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dari sudut-sudut paling gelap kehidupan yang mungkin sedang mengintip dari balik tirai kenyataan. Sampai jumpa di kisah gelap berikutnya. Dan ingat, jangan remehkan orang yang diam. Bisa jadi ia sedang dijaga. Dan itulah akhir dari kisah gelap kali ini tentang seorang tukang cuci piring yang dianggap remeh, diperlakukan semena-mena, bahkan dijadikan tumbal pesugihan. Tapi rencana jahat itu gagal total. Karena siapa sangka, dalam diamnya, Darto tidak sendirian. Ia dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata, oleh kekuatan lama yang tidak bisa ditaklukkan oleh ritual dan darah. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa yang lemah belum tentu tak berdaya, yang sederhana belum tentu sendirian, dan yang tak membalas belum tentu kalah. Dalam hidup ini, selalu ada yang melihat, mencatat, cepat atau lambat. Jika kamu merasa kisah ini memberi pelajaran, membuka mata, atau menggugah hati, bantu kami dengan like, komen, dan share ke teman atau keluargamu. Siapa tahu, ada di antara mereka yang sedang berada di posisi seperti Darto tak berdaya, tapi layak untuk diselamatkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Gelap dan aktifkan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita nyata yang lebih mencekam, penuh misteri, dan menyimpan hikmah di balik kegelapan. Karena di balik dunia yang terlihat, ada kisah-kisah yang tak banyak orang tahu, tapi tetap terjadi. Dan kami akan terus mengangkatnya untuk kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Di kisah gelap, di mana cahaya kebenaran lahir dari sisi tergelap manusia.